Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok CEO. Di sini kami akan melakukan pembahasan tentang teori evolusi dari James Hutton dan Lazarus Spallanzani. Berikut penjelasan dari kami. Halo, saya Handika Pertama. Di sini saya akan menjelaskan teori James Hutton. James Hutton terkenal sebagai bapak geologi. Ide-idenya berperan penting dalam pengembangan geologi menjadi ilmu pengetahuan modern. James Hutton lahir pada tahun 1726 dan wafat pada 1797. Ia adalah seorang tokoh penting dalam sains abad ke-18. Ia memainkan peran penting dalam mengubah geologi menjadi ilmu disiplin modern. Hutton menemukan fitur-fitur bumi yang tidak statis, namun mengalami perubahan bertahap. Dia adalah pendukung awal gagasan bahwa kerak bumi terbentuk dalam berkelanjutan dalam waktu yang lama, sebuah konsep yang dikenal sebagai uniformitarianisme. Dari pengamatan terhadap lahan pertaniannya, ia mengembangkan gagasannya bahwa ciri-ciri bumi seperti batu-batuan, danau, dan gunung-gunung itu terbentuk secara bertahap dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Hal ini bertentangan dengan pendapat geologi pada saat itu yang mengatakan bahwa ciri-ciri bumi seperti batu-batuan, danau, dan gunung-gunung itu terbentuk secara alami dan terbentuk akibat banjir besar. Dan ia menguraikan gagasannya dalam 2 jilid buku yang berjudul Teori Bumi. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1795. Meskipun sulit dibaca, buku tersebut menjadi dasar ilmu geologi berikutnya dan mengamankan posisi James Hutton sebagai tokoh yang berpengaruh dalam bidangnya. Dalam teori James Hutton, ia mengemukakan bahwa planet kita tuh jauh lebih tua dari apa yang dipikirkan orang-orang. Ia mencari informasi secara mandiri dan tidak tergantung dengan pemikiran orang lain. Dan bahkan ia juga tidak tergantung tentang tulisan-tulisan buku. Dia hanya mengandalkan pengamatan-pengamatannya sendiri. Teori James Hutton jauh lebih maju daripada teori-teori lain pada masa itu. Hutton memaparkan bahwasannya bumi berputar akibat adanya reruntuhan dan regenerasi. Batuan dan tanah yang terbuka terkikis kemudian berubah menjadi endapan baru. Endapan baru tersebut kemudian berubah menjadi batu kembali akibat adanya panas dan tekanan. Kontribusi Hutton dalam geologi adalah Hutton mengemukakan pandangan bahwa sejarah dunia fisik dapat disimpulkan dari bukti-bukti yang ada pada bebatuan masa kini. Ia juga merumuskan sebuah teori di mana teori tersebut berisi karakteristik geologi tidak dapat diperbaiki, namun mengalami transformasi yang begitu lama dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Ia juga menegaskan hal ini bertentangan dengan doktrin agama pada masa itu, karena bumi tidak mungkin berumur muda. Hutton juga mengajukan sebuah tesis yang mana di tesis tersebut dikenal sebagai sistem bumi yang dapat dihuni, yang diusulkan sebagai sarana yang dirancang agar dunia tetap cocok dengan manusia, yang merupakan langkah awal untuk mengembangkan apa yang saat ini disebut sebagai prinsip antropi. Di sini kami berdua ingin menjelaskan siapa sih Lazarus Spallanzani dan apa sih teori yang dikemukakannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Lazarus Spallanzani adalah seorang imam, ahli fisiologi, dan ilmuwan asal Italia. Dia lahir pada tanggal 10 Januari 1729. Ia anak dari pasangan yang ayahnya adalah seorang pengacara yang bernama Gio Nicolo dan ibunya bernama Lucia Zigliani. Pada tahun 1753, Spallanzani mendapatkan gelar doktor di bidang filosofi dan 5 tahun kemudian ia ditetapkan menjadi imam. Saat menjadi imam, penelitiannya tentang fenomena alam terus berlanjut dan didanai oleh gereja. Salah satu penelitian yang penting di dalam ilmu biologi adalah teori generasi spontan atau spontaneous generation. Nah, Lazarus Spallanzani ini melakukan eksperimen di tahun 1765. Ia melakukan eksperimen ini untuk menentang teori Needham.
Ia melakukan pembuktian dengan menggunakan air kaldu yang diletakkan di dalam 3 tabung yang berbeda. Hasil dari percobaannya tersebut sama dengan eksperimen yang dilakukan oleh Francisco Redi, yaitu makhluk hidup berasal dari sesuatu yang hidup. Dia mengemukakan bahwa pemanasan yang dilakukan dapat membunuh semua mikroorganisme yang ada di dalam kaldu tersebut. Akan tetapi, apabila pemanasan dilakukan hanya beberapa menit, maka tidak akan membunuh semua mikroorganisme yang ada di dalam kaldunya. Hal lain yang dibuktikan oleh Spallanzani adalah mikroorganisme yang ada di udara dapat masuk ke dalamnya dan mengakibatkan pembusukan dan kerusakan pada kaldu. Spallanzani juga menjelaskan bahwa kegagalan eksperimen yang dilakukan oleh Nedam itu karena Nedam tidak merebus tabung hingga semua mikroorganisme yang ada terbunuh. Dan Nedam juga tidak menutup bagian atas tabung sehingga organisme lain dapat masuk dan berkembang di dalamnya. Laporan terakhir yang dituliskan oleh Spallanzani muncul pada tahun 1978 mengenai pengamatan tanaman yang diletakkan di dalam air dan sinar matahari menjadi oksigen dan menangkap karbon dioksida. Spallanzani ini meninggal akibat koma uremik pada 12 Februari 1799. Sekian penjelasan dari kami tentang teori evolusi dari James Hutton Dan Lazarus Spallanzani, sampai sini saja penjelasannya. See you next time and Assalamualaikum.